Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya dengan Andri Novrian akan memaparkan PPT yang sudah kami buat, yang mana materinya adalah surfaktan. Pengertian surfaktan. Surfaktan adalah senyawa yang menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Surfaktan dapat bertindak seperti deterjen, bahan pembasah, pengemulsi, bahan pembusa, dan pendispersi. Surfaktan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu surfaktan yang larut dalam minyak. Ada 3 yang termasuk dalam golongan ini, yaitu senyawa polar berantai panjang, senyawa fluorokarbon, dan senyawa silikon. Surfaktan yang larut dalam air misal anion, kation, nonion, dan amforter. Biasa digunakan zat pembasah, pembusa, pengemulsi, zat anti busa, deterjen, flotasi, penjaga korosi. Jenis-jenis surfaktan. Surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu anion atau disebut anionik. Surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu kation atau disebut kationik. Surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan atau disebut nonionik. Kemudian yang terakhir, surfaktan yang bagian alkilnya mempunyai muatan positif dan negatif atau amfoter. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Maulana, yaitu klasifikasi surfaktan. Berdasarkan sumber bahan baku pembuatannya, yaitu surfaktan dengan bahan baku petroleum, surfaktan dengan bahan baku batu bara, surfaktan dengan bahan baku lemak atau minyak, surfaktan dengan bahan baku karbohidrat. Yang B-nya berdasarkan struktur ion, yaitu surfaktan kationik, surfaktan anionik, surfaktan nonionik, surfaktan amfolitik. Lanjut. Berdasarkan nilai HBl. Klasifikasi ini didasarkan pada polaritas relatif yang dimiliki oleh molekul surfaktan yang ditimbulkan oleh gugus hidrofil dan gugus hipofilnya. Fungsi surfaktan. Fungsi surfaktan yaitu ada 7. Yang pertama, menurunkan tegangan permukaan. Kedua, meningkatkan kelarutan suatu zat. Ketiga, sebagai pembasah. Keempat, sebagai emulgator. Kelima, sebagai deterjen. Keenam, sebagai foaming, anti-foaming agent. Yang terakhir, sebagai antistatik dan anti-fogging agent. Produk surfaktan: sabun, deterjen, pasta gigi, disinfektan, mouthwash, kosmetik. Cara bisa mengetahui keberadaan surfaktan yaitu ada 3. Yang pertama, terbentuknya busa. Yang kedua, kebasahan atau lapisan tipis pada dinding dari suatu wilayah. Yang ketiga, terjadi emulsi. Terima kasih, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.